Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Yudiana dengan NIM 18130411035 dari program studi pendidikan biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan kembali materi praktikum anatomi dan fisiologi manusia pada sistem sirkulasi, yaitu tentang sistem limfatik. Adapun tujuan dari kegiatan pada praktikum kegiatan 8 ini yaitu memahami dan mempelajari tentang bagaimana sistem peredaran limfu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saksikan tayangan berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama dalam sistem limfatik, yaitu perbedaan komponen darah dan cairan limfu. Di mana hal berbeda yang pertama itu cairan yang diedarkan, di mana pada pembuluh limfu yaitu bedah bening, sedangkan pembuluh darah yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit, selanjutnya itu warna cairan. Pada pembuluh limfu yaitu kuning muda, sedangkan pada pembuluh darah yaitu merah. Dalam sistem sirkulasi, pembuluh limfu yaitu terbuka, sedangkan pembuluh darah yaitu tertutup, yaitu penyebab aliran, di mana pembuluh limfu disebabkan kontraksi otot rangka, sedangkan pembuluh darah itu disebabkan oleh kontraksi otot jantung. Selanjutnya, untuk macam pembuluh yaitu pada pembuluh limfu dari pembuluh limfa dada bagian kiri dan kanan, sedangkan pembuluh darah itu ada arteri, vena, dan kapiler. Selanjutnya itu kadar protein yaitu pada pembuluh limfu 3%, sedangkan pada pembuluh darah yaitu 8%, dan zat yang di akhir pada pembuluh limfu yaitu lemak yang berupa asam lemak dan selar, dan pada pembuluh darah yaitu oksigen, CO2, dan monosakarida serta asam amino. Adapun fungsi dari cairan limfu ini yaitu yang pertama mengembalikan kelebihan racun, yang kedua yaitu mengangkut lemak berupa emulsi dari usus ke sistem peredaran darah, yang ketiga yaitu mengangkut limfosit dari kelenjar limfu ke sirkulasi darah, yang keempat yaitu menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, dan yang terakhir yaitu penghasil antibodi. Selanjutnya tentang sirkulasi limfu. Air dalam larutan kristaloid selalu merembes dari kapiler darah ke dalam cairan interstitial. Untuk mengimbangi, maka selalu ada cairan yang masuk kembali ke dalam darah secara osmosis dari getah jaringan atau cairan intestinal. Sebagian kecil getah jaringan tersebut masuk ke dalam kelenjar limfu dengan suatu cara yang belum dimengerti dengan baik. Dari kapiler limfu ini akan mengalir ke pembuluh limfu yang lebih besar dan akhirnya tiba pada pembuluh limfu besar. Terdapat dua pembuluh limfu besar, yaitu ductus lymphaticus dexter dan ductus thoraticus. Cairan limfu dari seluruh tubuh kecuali kuadran kiri, atas kepala bagian kiri, leher kiri, tangan kiri, dan dada kiri mengalir ke dalam ductus thoraticus dan akhirnya bermuara pada vena subclavia kiri. Cairan limfu yang berasal dari kuadran kanan atas akan bermuara pada ductus lymphaticus dexter, disebut juga tiga pembuluh pengumpul, dan kemudian mengalir ke dalam vena subclavis kanan. Ductus thoraticus lebih besar daripada ductus lymphaticus karena cairan limfu yang ditampung lebih banyak. Diameter ductus ini kira-kira sebesar tangkai bulu angsa dengan panjang 15-18 inci, di mana permulaan sebagai bentuk yang melebar adalah daerah lumbar yang disebut dengan cisterna ciali atau dalam rongga perut. Cairan limfu bergerak perlahan dalam pembuluh limfu. Gerakan cairan limfu ini dipengaruhi oleh gerakan pernafasan dan juga kontraksi otot. Kelenjar limfu. Kelenjar limfu atau kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik yang juga terdiri dari limfa, timus, sumsum tulang amandel, dan adenoid. Di dalam kelenjar getah bening terdapat sel darah putih yang berfungsi melawan zat asing berbahaya seperti virus dan bakteri. Kelenjar getah bening terdapat di banyak bagian tubuh termasuk di ketiak, leher, dada, perut, selangkangan, atau pangkal paha. Amandel atau radang amandel atau dikenal dengan istilah
Tonsilitis adalah kondisi di mana amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar getah bening mengalami peradangan atau inflamasi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Indikasi operasi amandel. Adapun indikasi yang dilakukan agar dapat dilakukan operasi yaitu pertama, pendarahan pada amandel, yang kedua, radang amandel yang menyebabkan kejang, demam, tidak sembuh dengan antibodi. Dan yang ketiga itu bau mulut akibat radang amandel. Yang keempat yaitu pembengkakan amandel, gangguan pernafasan, sleep apnea, sering menentur serta komplikasi penyakit jantung dan paru-paru. Selanjutnya yang kelima yaitu absen peritonsil, dan yang terakhir yaitu pembesaran amandel yang dicurigai ganas atau bersifat kanker. Dengan indikasi-indikasi tersebut maka dapat dilakukan operasi amandel. Penyebab ketiak sakit dan juga meradang dapat diindikasikan sebagai kelenjar getah bening sedang mengalami masalah atau gangguan. Hal ini dikarenakan terdapat terinfeksi oleh bakteri maupun virus sehingga ketiak yang terdapat kelenjar getah beningnya akan mengalami peradangan yang merupakan respon dari pertahanan tubuh. Mekanisme atau penyebab terjadinya oedema dapat terjadi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu penurunan tekanan osmotik koloid. Protein plasma yang berkurang mengakibatkan tekanan osmotik koloid intravaskuler menurun, sedangkan tekanan osmotik koloid pada jaringan interstitium relatif tinggi yang berakibat meningkatnya volume cairan interstitium sehingga terjadilah oedema. Yang kedua yaitu peningkatan tekanan hidrostatik kapiler. Tekanan hidrostatik ini merupakan daya untuk menginfiltrasi cairan melalui dinding kapiler. Bila tekanan hidrostatik ini lebih besar daripada tekanan osmotik dalam pembuluh darah, maka akan terjadi oedema. Nah, sekian teman-teman tentang pembahasan kegiatan pembelajaran atau kegiatan praktikum pada sistem LIMFO ini. Saya di sini mohon maaf apabila terjadi pengucapan kata atau kalimat yang salah. Saya mohon maaf, maka dari itu saya meminta kritik dan saran dari penonton agar untuk kedepannya menjadi dalam kegiatan seperti ini saya menjadi lebih baik lagi. Dan saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.